Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Kembali bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah jangan baper, enjoy aja. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 37 ayat 1 dan 2. Mari kita baca. Firman Tuhan dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, beberapa tahun belakangan ini, banyak orang yang gampang baper. Sebuah istilah yang biasa dipakai anak-anak muda untuk menunjukkan suasana hati yang disebabkan oleh sesuatu yang remeh-temeh sampai kepada hal yang sangat serius. Itu benar, khususnya sejak Pilpres tahun 2014 dan Pilgub DKI tahun 2017, saya mengamati, dan mungkin juga saudara, bahwa banyak orang mudah terbawa emosi dan gampang bertikai satu sama lain ketika merasa kepentingannya terganggu. Penggunaan media sosial oleh orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat pun turut berperan juga di dalam memperbesar dampak baper. Untuk itu, mari kita pelajari Mazmur yang telah kita baca tadi. Daud seperti sedang berkata kepada kita semua, dalam bahasa gaul. Halo bro and sis, kalau mau baper, gue orang yang sangat pantas kayak gitu. Karena gue sering banget dijahatin dan dicurangin sama orang lain, yang kebanyakan orang-orang terdekat gue loh. Nah saudaraku, Daud adalah orang yang sangat sering disakiti, baik perasaannya maupun fisiknya juga, oleh perbuatan jahat dan curang dari orang lain. Dan itu sangat menyakitkan dia. Tetapi, semua itu tidak sampai membuat Daud baper dan bertindak ofensif untuk menghancurkan. Sebaliknya, ia memilih defensif ketika ia menghadapi pergumulannya. Nah, Daud menggunakan dua frasa berbentuk negatif untuk saudara menyikapi atas orang-orang yang berbuat jahat dan curang, seperti di ayat 1 dan 7b, yaitu jangan marah dan jangan iri hati. Mengapa bisa semudah itu? Karena Daud menunjukkan hasil akhir dari orang yang jahat dan curang itu di ayat yang kedua, ayat 9a, dan ayat yang ke-10. Namun apabila saudara terlanjur marah, maka Daud menyuruh untuk berhenti marah dan meninggalkan panas hati, karena dapat berakibat tidak baik, yaitu dapat membawa saudara kepada kejahatan yang bernilai sama dengan orang yang saudara baperin itu. Ayat yang ke-8. Mari saudara perhatikan apa yang Daud sarankan untuk diikuti agar saudara bisa enjoy atau dapat menikmati hidup. Ada 3 bagian yang dapat dipelajari. Pertama, ayat 3-4. Kedua, ayat 5-6. Ketiga, ayat 7a, ayat 9b, dan ayat 11a. Yuk kita bedah bersama. Bagian ke-1, yaitu ayat 3 dan ayat 4. Pertama, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Ini berarti saudara harus mempercayakan masalah saudara kepada Tuhan. Jadi, orang atau keadaan tersebut menjadi urusannya Tuhan, bukan lagi jadi urusan saudara. Bukan membuat saudara mengambil bagian lagi, tetapi sepenuhnya sekarang urusan Tuhan, bukan urusan saudara. Melakukan hal yang baik dari bahasa Ibraninya berarti baik secara moral. Jadi kalau ada yang bertingkah laku tidak bermoral, maka saudara sebagai orang beriman harus melakukan yang baik dan bermoral sebagai pembedanya. Kedua, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Diam yang dimaksud adalah tinggal atau menetap dan bukan soal berbicara. Berlaku setia yang dimaksud dari bahasa Ibrani ialah memberi makan dengan setia. Memberi makan dalam bahasa Ibrani ini menunjuk pada pekerjaan seorang gembala. Daud menggunakan kata kerja ini karena ia berlatar belakang gembala. Dalam konteks saudara, ketika saudara berada dimanapun saat ini, kerjakanlah apa yang dapat saudara lakukan, dan setialah pada pekerjaan itu saat ini juga, meskipun belum terlihat hasilnya seperti yang diharapkan. Jadi, fokuslah pada pekerjaan saudara hari ini, bukan sibuk melihat kesalahan orang lain, bukan sibuk menyalahkan keadaan, bukan sibuk menyalahkan
kondisi saudara saat ini, tetapi fokuslah kepada Tuhan, fokuslah kepada pekerjaannya. Saudaraku yang kekasih, perhatikan yang ketiga. Dan bergembiralah karena Tuhan. Bergembira itu bukan karena saudara pada dasarnya mau, tetapi alasannya itu yang membuat saudara harus mau. Karena apa? Karena Tuhan. Jadi, kalau saudara percaya kepada Tuhan sebagai sumber sukacita hidup, maka tidak ada alasan untuk tidak bergembira. Saudara bergembira berarti saudara beralih fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah yang telah membuat saudara kehilangan sukacita. Akibat dari ayat 3 dan ayat 4 ini adalah Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati saudara. Ayat 4 bagian B. Tapi saudara jangan salah tafsir. Tuhan tidak memberikan apa yang diinginkan hati saudara sebelumnya, yaitu marah dan iri. Tetapi Tuhan memberikan kepada saudara hati yang berkelimpahan dengan damai sejahtera. Ayat 11 bagian B. Bagian yang kedua yaitu di ayat 5 dan ayat 6. Perhatikan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Terjemahan Ibrani untuk serahkanlah hidupmu ialah serahkanlah jalan hidupmu kepada Tuhan. Ini menunjukkan kepasrahan akan hidup saudara ke dalam kehendak Tuhan. Jalan saudara kepada jalannya Tuhan. Bukan sebaliknya ya. Jadi saudara harus mempercayai Tuhan itu punya rencana yang sempurna bagi hidup saudara. Lebih daripada yang dapat saudara bayangkan atau rencanakan. Meskipun jalannya tidak mudah, tetapi kalau saudara percaya pada Tuhan, maka saudara akan berserah penuh walau saat ini saudara belum dapat memahaminya. Akibatnya ialah Tuhan akan bertindak sesuai dengan waktu dan kehendaknya, yang mana saudara telah menyerahkan beban saudara itu ketika mempercayai Tuhan. Ayat yang kelima. Apa yang selama ini saudara gumuli dan rasanya tidak ada titik terangnya, pada waktunya Tuhan, maka kebenaran dan apa yang menjadi hak saudara akan diberikan oleh Tuhan dengan sangat nyata terlihat di hadapan semua orang. Ayat yang keenam. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan saudara. Amin. Haleluya. Nah, bagian yang ketiga yaitu di ayat 7a, 9b, dan ayat 11a. Perhatikan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam diri dari bahasa Ibrani yang artinya istirahat. Arti lainnya yaitu berhenti atau berdiam. Jadi ada waktunya saudara harus berhenti atau berdiam diri di hadapan Tuhan ketika saudara merasa baper kepada seseorang atau kepada keadaan. Ini akan membantu saudara menjadi tenang dan pada akhirnya saudara akan menjadi orang yang dikatakan rendah hati. Perhatikan frasa nantikanlah Dia. Dari bahasa Ibrani artinya adalah sabarlah menantikan Dia. Menanti atau menunggu seseorang tanpa kejelasan waktu pasti sangat membosankan, bukan? Tetapi ketika saudara telah percaya dan berserah, maka saudara akan diberikan kekuatan untuk bersabar sampai Tuhan melawat saudara. Akibatnya ialah saudara akan mewarisi negeri. Ayat 9b dan ayat 11a. Kedua ayat ini menunjuk pada berkat Allah yang melimpah secara rohani, jiwani, dan jasmani bagi saudara yang setia mengikuti apa yang telah diajarkan Mazmur ini. Lebih jauh lagi, berkat ini diikat oleh Tuhan Yesus sebagai janji Injil dan meneguhkan sebagai berkat-Nya bagi orang-orang yang lemah lembut. Matius pasal 5 ayat yang kelima. Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya saudara dapat memahami dan melakukannya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih banyak atas firman-Mu. Tuhan, kami harus jujur seringkali kami merasa marah, merasa iri. Kami sering baper Tuhan, karena kami terbawa emosi, kami terlalu fokus pada orang. Kami terlalu fokus melihat orang lain, rasanya tidak lebih baik dari kami. Itu sebabnya seringkali kami tidak dapat bergerak maju dalam hidup ini karena kami terlalu sibuk untuk melihat orang lain. Kami menantikan mereka jatuh.
Padahal seringkali kami tidak sadar bahwa orang lain atau satu keadaan yang kelihatannya buruk justru itu dapat dipakai oleh Tuhan, atau memang Tuhan rencanakan supaya kami dapat menaiki tangga-tangga kehidupan yang lebih baik yang Tuhan rancang untuk kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami telah bersalah dalam hal perilaku, sikap kami di hadapan Tuhan dan kepada orang lain. Bapa, kami mau belajar berserah penuh kepadamu dan menantikan Engkau. Kami mau menyerahkan hidup kami mau menyerahkan persoalan kami, sehingga Tuhan ketika kami tidak mampu, maka kami tahu bahwa Tuhan yang sanggup untuk mengangkat semua beban hidup ini. Kepadamu itulah kami senantiasa berserah, dan kami bersyukur punya Allah yang selalu berfirman bagi kami. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat yang melimpah itu bukan untuk kami kejar, tetapi bagaimana kami harus memperbaiki sikap, hati dan pikiran kami, sehingga Tuhan kami tidak gampang menjadi orang yang baperan, tapi kami mau menikmati berkat Tuhan. Kami mau enjoy dalam hidup ini karena ada Roh Kudus yang senantiasa memimpin kami untuk dapat mengenali Tuhan dalam setiap jalan kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang saat ini juga sedang mengalami banyak masalah. Kiranya Tuhan berikan hikmat, berikan kemampuan jemaat agar mereka dapat bersabar dan menanggung segala yang terjadi saat-saat ini. Kami percaya tepat pada waktunya Tuhan melawat umat, dan umat itu akan dibebaskan dari segala wabah sakit penyakit COVID-19, dibebaskan Tuhan daripada ketidakpastian akan dunia kerja dan ketidakpastian akan soal ekonomi, karena Tuhan itulah kepastian kami, firman itulah kepastian kami. Kami percaya kami sudah diberkati, maka kami memberkati bangsa ini, kami memberkati pemerintah kami memberkati para dokter tenaga medis, kami memberkati semua pasien COVID-19 yang sedang dirawat, kami memberkati semua juga orang-orang yang sedang sakit saat ini, khususnya jemaat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan turun tangan, maka kami percaya bangsa ini dibebaskan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa sembahyang kami siap menjalani hari penuh dengan sukacita dan ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya.